Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairihi walit tuqa. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Zahratus Saidah MAPD selaku pengampu dosen mata kuliah materi kajian Al-Quran dan Hadis di sekolah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hilal Satria Ramadhani dengan NIM 238101143, jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang mana materi tersebut itu terdapat di kelas 10 MA dengan yang berjudul pengertian hadis, sunnah, khabar, dan ajab. Mari kita simak videonya. Kita simak bersama-sama dan lihat PPT-nya. Sini saya akan membahas pertama yaitu hadis. Dan poinnya itu pengertian. Langsung saja, pengertian hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, maupun persetujuan yang dilakukannya. Hadis menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam dan digunakan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Di sini ada beberapa macam hadis, ada 6. Yang pertama itu hadis qudsi. Nah, hadis qudsi adalah hadis yang berisi wahyu dari Allah yang disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak termasuk dalam Al-Quran. Yang kedua itu hadis mutawir. Hadis mutawir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi di setiap tingkatan sanadnya sehingga menjamin kebenaran dan keautentikannya. Terus yang ketiga yaitu hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi, tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Terus yang keempat itu hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang kualitasnya baik meskipun tidak mencapai tingkat sahih. Perawi-perawinya itu dikenal sebagai orang yang adil dan dapat dipercaya. Terus yang kelima itu hadis dhaif. Nah, hadis dhaif adalah hadis yang dianggap lemah karena terdapat cacat dalam sanad atau kualitas perawi tersendiri. Terus yang keenam yang terakhir yaitu hadis maudhu. Nah, hadis maudhu adalah hadis yang dipalsukan, tidak benar, atau dibuat dengan tujuan tertentu. Dan poinnya itu pengertian sunnah. Pengertian sunnah itu merujuk pada semua praktik dan perilaku Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Dan sunnah dianggap sebagai penjelas dan pelengkap bagi Al-Quran. Terus slide selanjutnya poinnya yaitu jenis-jenis sunnah. Di sini ada beberapa jenis-jenis sunnah. Ada 3. Yang pertama itu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, yang terakhir yang ketiga sunnah takririyah. Mari kita bahas pertama yaitu sunnah qauliyah, yaitu perkataan Nabi. Dan yang kedua itu sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi.
Dan yang terakhir, yang ketiga, sunnah takririyah, yaitu persetujuan Nabi terhadap tindakan sahabat yang dianggap baik. Selanjutnya, yakni kita akan membahas kabar. Nah, kabar adalah berita atau informasi yang berasal dari Nabi Muhammad SAW atau para sahabat yang bisa berbentuk hukum, nasihat, atau informasi tentang peristiwa tertentu. Di sini kabar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kabar ahad, yang kedua, kabar mutawatir. Nah, kabar ahad itu diriwayatkan oleh satu atau beberapa orang. Kalau kabar mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang dan menjamin keasliannya. Poin pertama yaitu pengertian atsar. Atsar adalah perkataan, tindakan, atau keputusan yang diambil oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW setelah masa kenabian. Atsar menjadi rujukan dalam memahami hukum dan praktik yang diterapkan oleh generasi awal Islam. Dan poin selanjutnya, pengertian atsar. Di sini ada 4 pengertian atsar. Yang pertama itu atsar qauli, perkataan. Nah, artinya perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua yakni atsar fi'li, perbuatan. Nah, pengertiannya itu tindakan atau praktik yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang bisa menjadi teladan bagi umat Islam. Terus yang ketiga yakni atsar takriri, persetujuan. Nah, pengertiannya itu persetujuan Nabi terhadap tindakan yang dilakukan oleh sahabat yang dianggap baik atau benar. Dan yang terakhir yakni atsar dalam konteks hukum. Pengertiannya atsar yang digunakan sebagai dasar hukum atau fatwa dalam mengambil keputusan. Mungkin slide selanjutnya yakni perbedaan antara hadis, sunnah, kabar, dan atsar. Mungkin dari 4 komponen ini kita bisa membedakan antara hadis, sunnah, kabar, dan atsar. Yang pertama itu hadis. Hadis itu langsung dari Nabi dengan sanad yang jelas, mencangkup perkataan dan perbuatan. Terus sunnah itu khusus untuk tindakan dan perilaku Nabi, tidak selalu dicatat dalam bentuk hadis. Terus kabar, berita yang disampaikan oleh Nabi atau sahabat seringkali menambah konteks hukum. Dan yang terakhir atsar itu tindakan atau perkataan sahabat mencerminkan pemahaman dan aplikasi ajaran Nabi dalam masyarakat. Kesimpulan dari saya sendiri itu memahami hadis, sunnah, kabar, dan atsar sangat penting untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang ajaran Islam. Keempat elemen ini saling melengkapi dan berkontribusi terhadap praktik keagamaan serta pembentukan moral dan etika dalam kehidupan umat Islam. Dengan pengetahuan ini, umat Islam diharapkan dalam menerapkan ajaran dengan lebih baik dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya Hilal Satria Ramadhani pamit undur diri dan mengakhiri presentasi kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.